Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahru di channel Tutorialpedia, channel yang berbagi informasi tutorial dan lainnya. Pada video kali ini saya akan bagikan soal latihan P3K Guru Bahasa Indonesia jenjang SMP, SMA maupun SMK untuk Part 3. Jadi sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya Bapak Ibu teman-teman semua silakan menekan tombol subscribe, like serta komen apabila merasa video ini bermanfaat. Tak hanya itu, bagi yang mau berlatih lebih lanjut bisa mengakses part 1, part 2 pada linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung pada materi soalnya. Bacalah teks cermat dialog berikut ini. Kalimat pertama, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Kalimat kedua, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan, pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak, termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam, A. Santai, B. Akrab, C. Informal, D. Non-formal, E. Formal. Ragam bahasa itu mempunyai beberapa ciri ya Bapak Ibu. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Lalu menggunakan imbuhan secara lengkap. Menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan, terus menghindari unsur kedaerahan. Jadi saya pikir jawaban yang paling tepat adalah E, normal, formal. Ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori titik-titik. A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, E. Naturalisme. Jawabannya adalah B. Kenapa bisa B ya? Nih jawabannya behaviorisme, karena aliran behaviorisme merupakan aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu organisme. Itu menurut Skinner pada tahun 1957. Sedangkan perilaku kebahasan sama dengan perilaku yang lain, yang itu dikontrol oleh konsekuensinya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa juga dikondisikan, dibiasakan, dan dikontrol. Jadi jawabannya adalah B. Kata kunci pada soal ini ada di pengkondisian atau pembiasaan. Lanjut, sebelum soal nomor 3, seperti biasa di sini saya akan merekomendasikan aplikasi buat tes PPK Bapak Ibu buat latihan soal-soal simulasi dan tryout. Saya ada rekomendasi buat Bapak Ibu, yaitu ada di tesppk.com ya, tesppk kurang p ya .com. Linknya ada di kolom deskripsi ya Bapak Ibu, silakan daftar di sana. Lalu berapa harganya? Harganya tergantung ya Bapak Ibu, ada yang 12 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. Untuk 12 bulan ada Rp100.000, dapat diskon ya, 360.000 itu menjadi 100.000, berarti 200 ribuan diskonnya ya Bapak Ibu. Lalu untuk 3 bulan itu 50.000, untuk 1 bulan 30.000. Nah, silahkan Bapak Ibu mendaftar di sana untuk latihan dan tryout. Terus siapa aja yang bisa daftar? Tentunya untuk semua guru mapel. Guru umum juga ada nih, bisa daftar. Guru akuntansi juga bisa, seni budaya juga bisa, guru bahasa Inggris juga bisa, dan lain-lainnya. Fitur yang bisa dapatkan itu adalah tipe yang sesuai dengan informasi yang diupdate oleh Kemendikbud, durasi waktu yang disesuaikan, terus skor otomatis juga dikirim lewat email, terus pembahasan yang bisa didownload juga dicetak, terus bisa menggunakan PC atau laptop maupun smartphone,
Bisa menggunakan sistem operasi manapun, baik Windows, Android, dan lain-lain. Tidak perlu install sehingga memberatkan memori. Jadi ini hanya web ya. Terus soal menggunakan database bukan sistem paket, sehingga walau aplikasi yang dibuka sama, tetapi butir soal yang keluar akan berbeda, namun tetap dengan komposisi yang sama dengan juknis P3K. Inilah fitur-fitur yang bisa dapatkan Bapak Ibu ketika daftar pada tesppk.com. Oke, sekali lagi jika Bapak Ibu berminat daftar, linknya itu ada di deskripsi. Ya. Oke, kita langsung soal nomor 3. Bacalah dengan cermat teks berikut ini. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Bervariasi ya tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Ada dua jenis rokok, yaitu rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan busa serabut sintesis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan terbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan rokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok. Misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Bahasa yang digunakan pada teks termasuk beragam bahasa: A. Informal, B. Jurnalistik, C. Bisnis, D. Ilmiah, E. Hukum. Jawabannya adalah D. Kenapa bisa D? Karena pembahasannya seperti ini. Ini ya jawabannya D. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menggunakan kata atau istilah non-figuratif, menggunakan kalimat-kalimat efektif, menghindari bentuk personal atau pengakuan dengan tujuan untuk menjaga objektivitas, mengutamakan keterpaduan dan keuruntutan isi. Itulah ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 4. Berikut ini adalah yang berpola SPPL. SPPL ini artinya S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, P-nya itu pelengkap. A. Jabatan itu membutuhkan kompetensi kepemimpinan tinggi. B. Semua pihak menghendaki jabatan itu. C. Jabatan itu menjadi rebutan antar departemen. D. Orang itu sudah lama menduduki jabatan itu. E. Pada dasarnya jabatan itu kekuasaan. Jawabannya adalah C. Jawaban C. Kalimat tersebut berpola SPPL dengan rincian sebagai berikut. S-nya mana itu? Jabatan itu. Ini S-nya itu, ini S. Terus menjadi rebutan, ini P. Terus antar departemen menjadi pelengkap. Jadi jawabannya adalah C. Di sini Bapak Ibu bisa baca ya, untuk membedakan antara objek dan pelengkap berikut adalah ciri-ciri berikut. Letaknya selalu setelah langsung predikatnya. Objek biasanya berupa nominal atau prasa nominal. Selain satuan berupa nominal dan prasa nominal, konstituen objek dapat pula berupa klausa, dapat diganti dengan pronominalnya, serta objek pada kalimat aktif transip akan menjadi subjek jika kalimat itu dipasifkan. Sedangkan ciri-ciri pelengkap itu berwujud prasa nominal, prasa verbal, prasa adjektival, prasa preposisional atau klausa, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. Tidak dapat menjadi subjek akibat penafsiran. Afiks atau imbuhan yang digunakan dalam kata berikut ini merupakan makna gramatikal lebih dari satu. A. Beristri, B. Merumput, C. Pembohong, D. Meteran, E. Jauhi. Jawabannya adalah pembohong. Kenapa bisa pembohong? Memiliki makna gramatikal lebih dari satu.
Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal itu diartikan sesuai dengan tata bahasa. Makna gramatikal ditentukan oleh perubahan kata karena proses afikasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Sedangkan makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks berkenaan dengan situasinya, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Berdasarkan arti gramatikal di atas, makna kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks pemakainya. Sehingga dalam soal tersebut, pilihan yang termasuk memiliki makna gramatikal ganda adalah kata pembohong, karena kata tersebut dapat diterapkan dalam kalimat dengan proses gramatikal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Jadi jawabannya adalah C, pembohong. Soal nomor 6. Cermatilah penggunaan tanda baca pada penulisan alamat berikut ini. Yang YTH Andri Wahyu Setiawan SE Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif Jalan Sinduadi 45 Yogyakarta. Kesalahan penggunaan tanda baca titik terdapat pada A. YTH dan SE, B. YTH dan VT, C. SE dan Yogyakarta, D. VT dan Yogyakarta, E. SE dan VT. Kita lihat untuk YTH ini benar ya, benar PT ini, PT agak rancu nih, seharusnya kan gini ya, PT, nggak usah pakai titik. Berarti kita lihat PT, jawaban PT itu ada B ya. Berarti ini kita coret, silang aja ya, yang sudah pasti tidak jawaban. Yogyakarta ini harusnya ini ya. Berarti jawabannya adalah D. Ya benar, jawabannya adalah D. Tulisan yang benar YTH Andri Wahyu Setiawan SE Kasubag Divisi Marketing PT Dipo Lokomotif bla bla bla. Nah, penulisan PT dan Yogyakarta tidak menggunakan titik, sehingga opsi yang benar adalah D. Benar ya, jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Ini merupakan soal terakhir, nanti kita lanjutkan pada part 4 ya Bapak Ibu. Bacalah dengan cermat dua kalimat berikut ini. Surat kabar itu ditaruh di rak buku. Berarti ini ya. Rak buku yang ada di ruang-ruang publik. Majalah Holistika dan Fenomena juga ada di antaranya. Kesalahan penulisan kata terjadi pada kata titik-titik. A. Surat kabar dan rak buku. B. Surat kabar dan ruang-ruang publik. C. Rak buku dan ruang-ruang publik. D. Ruang-ruang publik dan holistika. E. Holistika dan fenomen. Jawabannya adalah C. Surat kabar, surat kabar. Kapal barang. Rak buku. Sehingga penulisan bentuk ulangan gabungan kata surat kabar dan rak buku adalah salah. Yang benar adalah gini. Surat kabar bukan surat kabar, bukan surat kabar. Berarti jawabannya adalah D, karena yang dicari adalah yang salah. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti ya part 4. Sekali lagi mohon Bapak Ibu guru untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.